Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pertemuan kita yang ke-12, IDK 2, rute pemberian obat atau rute atau cara pemberian obat dan perhitungan dosis. Untuk video kali ini mungkin durasinya akan sangat panjang, berbeda dengan video-video sebelumnya. Untuk rute pemberian obat ini tidak ada prakteknya, nanti prakteknya ada di mata pelajaran yang lain ya, di keperawatan dasar 1. Farmakokinetik, absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi. Liberasi ini tentang pemisahan obat dari basisnya, jadi di luar tubuh. Oke, ini untuk beberapa secara garis besar rute pemberian obat dibedakan menjadi dua, enteral dan parenteral. Dikatakan enteral jika obat diberikan melalui sistem pencernaan mulai dari mulut hingga anus. Kemudian kalau parenteral ini ada intravena, intraarteria, subkutan, intradermal, intramuskular, intraperitoneal. Ini dihafal ya singkatannya, IV, IA, SC, ID, IM, IP. Jadi nanti kalau kalian berpraktek, nanti dokter hanya akan menuliskan singkatannya saja, intravena, IA, intraarterial, SC, subkutan, ID, intradermal, IM, intramuskular. Jadi pemberiannya jangan sampai salah, sesuaikan dengan permintaan. Pemberian yang salah juga bisa berefek bisa mengakibatkan toksik atau obat menjadi tidak efektif. Kemudian ada secara inhalasi, skin melalui kulit, dioles kulit seperti salep dan lain sebagainya. Kemudian ada intranasal, seperti beda ya inhalasi sama intranasal. Kalau inhalasi dia targetnya di paru-paru, seperti untuk obat asma. Kalau intranasal itu obat tetes hidung, biasanya untuk hidung mengencerkan hidung tersumbat. Kemudian ada tetes mata, tetes telinga, ada per vagina, per uretra, urinary bladder atau kantung kemih. Kemudian ada intratekal, intraartikular, epidural, dan beberapa yang langsung ke sel target, pemberian injeksi sel target. Seperti yang pernah saya sebutkan sebelumnya, jadi untuk pemberian obat ini ada yang sifatnya sistemik, ada yang sifatnya lokal. Jadi apa yang dimaksud, saya ulang sedikit di sini. Yang dikatakan sebagai efek lokal adalah ketika pemberian obat itu atau senyawa obat itu hanya diberikan langsung ke sel target yang dituju. Misal kalian keselio atau pegel-pegel, kalian akan mengambil salep kemudian dioleskan pada area yang sakit. Nah, itu dikatakan sebagai secara lokal, target lokal. Jadi yang seluruh tubuh atau yang masuk ke peredaran darah jumlahnya akan sangat kecil. Jumlahnya besar hanya di sel jaringan yang dituju. Sedangkan kalau sistemik berarti obat itu menyasar seluruh sistem yang ada di tubuh, tergantung dari aliran darah. Jadi misalnya saya kasih contoh obat panu. Jadi obat panu itu ada yang diperoral atau diminum. Contohnya adalah ketoconazole. Ketoconazole ini ada yang salep, ada yang tablet.
Kapan dipilih salep, kapan dipilih tablet? Semisal ternyata panu atau jamurnya hanya di daerah tertentu saja, misal di lipatan-lipatan kulit, maka tidak perlu menggunakan yang tablet, karena kalau menggunakan tablet otomatis semua senyawa ini akan larut di seluruh tubuh dan akan menyasar di semua organ. Padahal yang ditarget sebenarnya hanya satu. Kalau misalnya panunya cuma satu, cukup digunakan yang salep saja. Tapi ketika ternyata panunya itu, ya mohon maaf, andai aja nanti terjadi, misal adalah panunya di sekujur tubuh sangat banyak ya, maka penggunaan salep ini sudah tidak mumpuni, karena yang targetnya itu sangat banyak. Pemberian salep ini hanya akan menghabiskan satu tube salep seluruh tubuh, padahal kalau menggunakan tablet hanya menggunakan satu tablet saja. Ini jadi bedanya ya, kalau yang ini efeknya lokal, kalau yang ini efeknya sistemik, artinya menyasar seluruh tubuh. Nah, bahayanya sistemik ini maksudnya resikonya sistemik ini, semisal bagian lani yang tidak sakit itu pun juga akan terpapar dengan obat itu. Resiko efek samping yang muncul itu lebih besar terjadi ketika diberikan secara sistemik daripada secara lokal. Lanjut. Ini rute pemberian obat secara umum. Transdermal, topikal, sama kurang lebih. Ini terkait bioavailabilitas atau keterserapan obat. Jadi antara dosis yang diresepkan sama obat yang masuk, itu tidak semua obat yang kita berikan dari luar itu bisa masuk ke seluruh tubuh, bisa masuk semuanya ke seluruh tubuh atau 100% itu enggak. Beberapa ada yang termetabolisme, ada yang tidak terserap terus terbuang. Contohnya di sini secara intravena ya. Kalau intravena otomatis obat tersebut akan langsung diinjeksikan masuk ke dalam pembuluh darah. Semua obat akan masuk 100% di dalam darah. Jadi bioavailabilitasnya 100%. Dikatakan persen itu adalah karena perbandingan antara obat yang masuk di dalam darah dengan obat yang sebelumnya di luar darah, artinya sebelum pemberian. Misal obat paracetamol 500 mg, nah yang masuk juga 500 mg, maka dikatakan 100%. Nah, ini terjadi penurunan ketika diberikan secara intramuskular. Rata-rata intramuskular itu berkisar antara 75% hingga 100%. Kenapa kok ada 25, sekitar kurang lebih ya, umumnya 25% itu hilang. 25% ini tidak hilang, tapi ini berikatan secara kuat di bagian otot atau di bagian muskular, jadi tidak diabsorpsi kembali, jadi ini tetap menempel di jaringan organ tersebut. Jadi 25%-nya masih terdeposit, jadi tidak bisa keluar 100%. Begitu juga subkutan. Sebelum mengarah ke ini, sebenarnya definisi ini kalian harus paham terlebih dahulu ya. Apa itu intravena, apa itu intramuskular, subkutan seperti apa. Nanti coba kalian baca bisa dilihat di video yang lain. Gimana sih injeksi atau suntian intravena, intramuskular, subkutan, peroral. Bisa nanti lihat di video YouTube yang lainnya. Lanjut, kemudian ini subkutan hampir sama seperti intramuskular ya. Kalau intramuskular ini contohnya injeksi yang berada di pantat itu loh. Bisa di pantat, bisa di lengan, atau biasanya muskular, jadi kata intramuskular artinya di dalam otot, ada di jaringan otot. Sementara subkutan ini ada di jaringan di bawah kulit atau di lapisan lemak. Jadi di bawah kulit itu ada lapisan lemak, jadi injeksinya di daerah situ. Kemudian kalau yang peroral
Ini rentangnya sangat lebar ya, jadi tergantung dari obatnya, berkisar 5 sampai 100%. Jadi ada yang hilang 90% atau tidak terserap, mungkin karena pasiennya lagi diare atau mungkin mengalami first pass metabolisme. Jadi bahan obat yang masuk 100% itu langsung dipecah sama liver. Jadi yang efektif hanya 5%. Itu ada seperti yang saya jelaskan di materi sebelumnya. Apa itu first pass metabolisme? Itu adalah jalur absorpsi ketika kita menggunakan oral, itu akan semua aliran darah dari sistem pencernaan itu akan bermuara di liver. Jadi kalau orang keracunan, orang bunuh diri menggunakan yang minum, itu pasti yang rusak pertama kali adalah bagian liver. Akan saya jelaskan ulang, mungkin ada yang kelewatan yang nggak lihat video-video sebelumnya. Saya terangkan dari awal. Ini mulut sampai dengan lambung. Kemudian ini ada usus besar. Ini usus halus, ini langsung ke rektum. Nah, pompaan darah dari jantung ke sistem pencernaan mulainya dari tenggorokan ini, esofagus. Kalau di mulut ini masih masuk ke peredaran darah tubuh. Jadi dari jantung ke sini, kemudian langsung kembali ke jantung. Tapi berbeda dengan sistem pencernaan, mulai dari tenggorokan atau esofagus ini, esofagus sampai mendekati ke rektum, di atasnya rektum. Rektal ini, kalau dari rektal ini atau rektal atau anus ini langsung dari jantung ke jantung lagi, dari jantung langsung ke jantung lagi. Tapi kalau dari esofagus sampai di atasnya rektal, ini dari jantung masuk ke sistem pencernaan, nanti kembalinya bukan ke jantung, tapi bermuara jadi satu terlebih dahulu melalui satu pintu, yaitu di liver. Ini yang bagian menyaring mana zat racun, mana yang zat obat, akan dimetabolisme di liver atau hati, sebelum nanti kembali ke jantung. Bisa dianalogikan ya, mulai dari kerongkongan atau esofagus sampai dengan mendekati anus, itu semuanya bermuara ke hati. Akan saya jelaskan apa bahayanya ketika hati itu mengalami rusak atau mengalami kanker hati. Yang terjadi adalah di sini adanya penyumbatan. Bayangin saja seperti jalur pembuluh darahnya seperti ini, dari jantung besar masuk ke sistem pencernaan, ini menjadi kecil, menjadi kapiler kecil, kemudian bermuara ke liver lagi, menjadi besar lagi. Bermuara ke liver karena menjadi satu pintu, kemudian baru kembali ke jantung. Pernah lihat pada kasus orang dengan gangguan fungsi liver atau yang sampai kanker sirosis ya, kanker hati, ini ada penyumbatan di arah masuk ke liver, dimana ini pompaannya besar, ini arus balik ya, karena tertutup sama jaringan baru atau sel kanker dari hati. Ini pompa masuk, ini karena nggak bisa tembus, dia kembali. Prinsip tekanan, kalau yang gaya tekanannya sama, tapi luas permukaannya berbeda. Ini luas permukaannya besar, ini luas permukaannya kecil, ini besar. Ini besar, ketemu kecil. Maka yang menang adalah ini tekanannya besar, ini juga tekanannya besar. Akibatnya yang kalah adalah di kapiler pencernaan.
akhirnya kapiler pencernaan itu ada yang namanya mengembang ya, mengembung, dan akhirnya pecah. Ini alasan kenapa pada pasien yang gangguan fungsi liver nanti semua pembuluh darah di sistem pencernaan pecah semua. Jadi mulai kerongkongan sampai dengan ini itu pecah semua pembuluh darahnya, masuk ke dalam sistem pencernaan semua. Nanti meninggalnya ya karena kehabisan darah ini, karena kematian. Ini sangat-sangat mungkin mengerikan lah, tidak usah dibayangkan. Ini kalau dengan gangguan fungsi liver. Sekali lagi ini penting untuk mengetahui bahwa mulai dari kerongkongan sampai mendekati anus ini bermuaranya ke liver. Nah, ini ada namanya first pass metabolisme. Jadi obat itu di metabolisme di hati sebelum akhirnya, kalau sudah kena metabolisme di hati, sebagian obat menjadi inaktif. Kalau menjadi aktif artinya obat yang aktif hanya tinggal sedikit. Nah, obat yang aktif ini nanti dikatakan bioavailabilitasnya menurun karena sebagian sudah di metabolisme di sini, jadi dianggap kayak tidak diserap gitu. Nanti ada juga beberapa yang dikatakan sebagai prodrug. Prodrug ini bukan bahan aktif, tapi calon bahan aktif atau calon obat. Pertama kali diserap dia bukan obat, tapi ketika dia masuk di liver, yang tadinya prodrug menjadi drug, menjadi obat. Nah, ini first pass metabolisme ini yang menguntungkan. Ini yang dikatakan sebagai menjadi obat aktif. Jadi first pass metabolisme itu ada dua ya, ada yang menjadikan dia tidak aktif, ada yang menjadikan aktif, ada juga nanti yang dari sini aktif, dari pembuluh darah dari jantung ini aktif, kemudian setelah lewat di liver menjadi aktif tapi efeknya berkurang. Itu ada lagi nanti di penjelasan saya yang sebelumnya di farmakokinetik sudah saya jelaskan. Lanjut, kemudian ada di secara perektal atau secara anus. Melalui anus ini kisaran 30 sampai 100%, inhalasi 50 sampai 100%, transdermal kisaran antara 80 sampai 100%. Nah, ini beberapa rute pemberian obat. Yang berwarna putih ini berarti parenteral atau secara injeksi, tidak melalui GI tract atau sistem pencernaan. Sementara yang enteral ini adalah melalui sistem pencernaan. Masih dengan rute yang sama, ini yang dibedakan adalah mana yang injeksi, mana yang non injeksi. Yang injeksi ditandai dengan warna hitam, yang non injeksi berarti warna hijau. Nanti masing-masing rute ini kalian cari videonya sendiri, contoh-contoh pemberiannya. Intramuskular bagaimana, intraantar arteri bagaimana, intravena bagaimana, bedanya intraarteri sama intravena seperti apa, harus bisa menjawab. Ini ada yang tidak memerlukan absorpsi atau langsung masuk ke peredaran darah. Ada yang perlu proses absorpsi. Jadi absorpsi itu tidak hanya di sistem pencernaan saja, tapi tembus dari luar ke dalam juga dikatakan sebagai absorpsi. Intramuskular dari otot ke pembuluh darah itu juga ada absorpsi. Dari vaginal ke pembuluh darah juga ada absorpsi, semuanya ada absorpsi semua. Artinya perpindahan dari jaringan ke pembuluh darah dikatakan sebagai absorpsi. Perhatikan bedanya intraarteri sama intravena itu apa, akan saya keluarkan di soal. Nah, lanjut, ini yang sistemik mana, yang lokal yang mana. Sistemik adalah yang berwarna hitam, lokal adalah yang berwarna hijau. Sementara yang berwarna
kuning ini penggunaannya bisa digunakan bisa secara sistemik, tujuannya sistemik, bisa juga secara lokal. Jadi punya dua efek ya. Contoh rektal ini misal kalau dikatakan sistemik, kalau misalnya ada penurun panas paracetamol dikasihkan ke bayi untuk menurunkan panas karena si pembuluh darahnya kecil, nggak bisa diinjeksi, kemudian masih belum bisa menelan, akhirnya dipilih jalur rektal supaya nanti tujuannya sistemik dan hingga sampai ke hipotalamus hingga menurunkan suhu badan. Di rektal juga bisa digunakan untuk contohnya untuk pasien-pasien yang susah BAB, diberikan pelumas di sini. Contohnya obat-obat pelumas yang nanti dimasukkan secara rektal itu bekerja secara lokal. Juga begitu juga dengan oral. Oral juga ada yang sifatnya lokal, ada juga yang sifatnya sistemik. Sampai di sini paham ya? Nah, ini berdasarkan keamanan. Jelas kalau dari keamanan secara peroral lebih aman daripada intravena. Kenapa kok lebih aman? Karena kalau intravena itu ada risiko membawa bakteri masuk ke pembuluh darah, bisa menyebabkan sepsis. Darah sifatnya bebas dari bakteri ya, steril. Jadi kalau misalnya kalian pemberian injeksi jorok, nggak aseptis, nggak cuci tangan, pasienmu bisa cepat mati. Bisa menyebabkan nosokomial. Kemudian dari convenience ini maksudnya adalah kenyamanan. Jelas pemberian oral itu lebih aman, tidak menyebabkan rasa sakit dibanding subkutan yang secara injeksi, IM juga secara injeksi, IV juga secara injeksi. Kemudian dari segi biaya, jelas kalau intravena pasti lebih mahal karena mulai dari obat injeksinya harganya jauh lebih mahal daripada secara peroral. Bioavailabilitas ini kaitannya sama absorpsinya tadi ya. Kalau intravena sama IM, intravena biasanya bioavailabilitasnya sangat-sangat tinggi. Intramuskular sama subkutan hampir sama. Yang paling jelek adalah secara peroral. Kemudian onset of action ini kecepatan waktu pemberian dengan efek yang timbul. Kalau pemberian intravena jelas karena dia langsung masuk ke pembuluh darah, obat yang masuk ke pembuluh darah dia akan langsung menuju sel target yang dituju. Tidak ada absorpsi, kadar obat bebas dalam darah akan langsung meningkat. Yang berikutnya pasien compliance, artinya dari segi ingin cepat sembuhnya ya. Rata-rata kalau pasien lebih suka diinjeksi supaya cepat sembuh dibanding dari pemberian oralnya. Kaitannya sama onset of action juga. Interaksi dengan makanan paling tinggi dengan peroral, yang lainnya hampir nggak ada risiko. Intravena, IM sama EC sama. Commercial availability dose form, ketersediaan obat di dalam pasaran oral lebih mudah dibanding IM, SC sama IV. Kemudian volume obat di sini kalau oral sama dengan IV, paling kecil adalah IM, SC karena diberikan secara injeksi. Kalau oral biasanya kita bisa minum bisa sampai 5 mili, 10 mili bahkan lebih, sama dengan IV. Contohnya infus ya, infus volumenya bisa sampai 500 cc lebih dan bisa dilanjut. Sementara kalau IM itu dosis volume obat pelarutnya itu nggak boleh banyak,
sama dengan SC juga. Nah, ini contoh untuk perbandingan luas permukaan dan pH. Ini kaitannya sama absorpsi obat di sistem pencernaan. Ada yang pH-nya rendah seperti stomach atau lambung, ini pH-nya 1,8 sampai dengan 2,5, sangat asam. Jadi untuk obat-obat asam dia terabsorpsinya di lambung, asam ketemu asam, jadi dia bentuknya molekul. Jadi obat yang bisa masuk terabsorpsi adalah yang bentuknya molekul. Sementara obat asam ketika berada di usus halus yang pH-nya basah, asam ketemu basah, akan terjadi reaksi penggaraman berubah menjadi ion. Kalau menjadi ion bermuatan, dia tidak akan bisa masuk menembus sistem pencernaan, jadi akan terbuang bersama feses. Jadi untuk obat-obat yang asam biasanya titik kritisnya ada di lambung 1-5 jam. Lanjut, ini untuk struktur lambung. Jadi permukaannya berbaku-baku ya, jadi sangat luas dan berliku-liku. Jadi meningkatkan efek maksimal untuk penyerapan. Nah, ini tadi juga sama, semakin di bagian usus jauh lebih banyak untuk ruangnya. Ini untuk 1 lumen usus saja, ini masih ada lumen kecil yang kalau diperbesar masih ada ruang sekat-sekat ini. Ini itu yang memperlebar luas permukaan untuk meningkatkan absorpsi. Jadi kalau dipilih absorpsi yang paling tinggi adalah di usus, karena panjang dan luas juga. Absorpsi maksimal makanan dan minuman hampir sebagian besar ada di usus. Nah, ini tuh contoh beberapa penjelasan antara minum obat yang kalau kita minum dengan menggunakan air yang volumenya sedikit sama volume yang volumenya banyak. Ini ada 4 contoh obat, kurang lebih garis umum sama ya. Ketika kita minum obat hanya dengan 25 air putih saja, dia secara grafik dari waktu dan kadar obat di dalam darah hanya sekitar segini. Beda dengan kalau kita minum obat terus kita minum 1 gelas penuh, maka absorpsinya akan jauh lebih tinggi untuk obat yang kita minum bersama dengan minuman air putih yang volumenya jauh lebih banyak. Ini juga sama di keempat obat. Ini tentang pemberian obat dengan efek obat. Jadi kalau pemberian secara intravena, ini obat yang dipilih adalah isoprotenol. Ini kaitannya peningkatan heart rate jantung. Pemberian intravena yang tadinya detak jantungnya 80 akan langsung meningkat menjadi 160 cepat. Berbeda dengan secara pemberian secara trakeal. Ini secara dosisnya harus berada di dosis 10, dia harus baru bisa menaikkan heart rate. Sementara di intestinal atau rektal dia dosisnya jauh lebih banyak. Jadi pemberiannya ini kaitannya sama bioavailabilitas tadi ya, banyaknya obat yang hilang dan absorpsi juga. Nah, ini keuntungan sublingual bisa dibaca sendiri. Nah, ini tadi kenapa kok sublingual itu kadar obatnya lebih tinggi daripada peroral. Sublingual itu pemberiannya di bawah lidah atau di pipi, bukal ya. Kalau di bawah di pipi itu namanya bukal, di bawah lidah sublingual. Seperti yang saya jelaskan tadi, mulai dari kerongkongan ke bawah atau peroral itu akan mengalami first pass metabolisme. Sementara di mulut atau sublingual dia tidak mengalami first pass metabolisme sehingga dosisnya lebih tinggi.
FPE, first pass metabolisme. Ini struktur rektum. Ini perbedaan afabilitas ya atau absorpsinya. Secara IV 100%, subjek itu pasiennya. Secara peroral mengalami penurunan. Secara rektal dia dosisnya jauh lebih tinggi. Untuk beberapa obat diberikan rektal kadang lebih baik daripada secara peroral. Inhalasi berarti dihisap melalui pernafasan. Nah, ini saya jelaskan ini saja. Jadi kalau inhalasi itu ada persyaratan ukuran partikel. Jika partikel dia terlalu besar, dia akan tidak terabsorpsi, akan mengendap. Sementara ketika partikelnya terlalu kecil, dia akan terbuang pada saat inspirasi dan ekspirasi. Waktu kita nafas itu akan terbuang, tidak jadi terabsorpsi. Yang baik adalah di kisaran 0,1 sampai 10 mikrometer. Jadi untuk yang paru-paru tidak mengalami first pass metabolisme. Nah, ini beberapa contoh perbandingan apa itu intramuskular, subkutan, intravena. Intravena berarti dia masuk ke pembuluh darah. Nanti bedakan ya intravena sama intraarteri ya. Kalau intravena berarti pembuluh darah vena yang dituju, intraarteri berarti arteri yang dituju. Subkutan berarti ini di daerah ini lemak ya, jaringan subkutan, jaringan lemak di bawah kulit. Kalau intradermal berarti di antara dermis ini, jarumnya kecil. Perhatikan sudut-sudutnya ini nanti untuk menjawab. Kalau intramuskular dia 90 derajat langsung ke otot, bisa dianggap ini pantat atau mungkin lengan. Subkutan dia harus derajat kisaran 60 derajat atau bisa juga 90 tapi dengan cara dicubit. Jadi kulitnya dicubit seperti orang dengan injeksi insulin. Injeksi insulin kulitnya dicubit kemudian diinjeksi mirip secara intramuskular tegak lurus. Itu supaya ininya terangkat. Jadi bisa masuk di jaringan lemaknya ini. Bisa lihat di video di YouTube lainnya tentang intramuskular, subkutan, intravena. Ini kemudian ada intratekal. Intratekal langsung ke dalam sistem saraf. Bisa di otak langsung atau bisa di tulang belakang. Ada intraartikular. Ini contohnya di sendi. Ini nggak usah ditanya gimana rasa sakitnya ya. Injeksi biasa aja udah sakit, apalagi sampai ketika pertatapan dengan tulang. Ini biasanya pada kondisi osteoartritis atau radang sendi. Ini untuk permukaan kulit. Ada lapisan protein, ada lapisan lipid. Ini pada model toksikan ya. Jadi kalau model toksik ini obat bisa langsung menembus masuk ke dalam darah. Jadi untuk ini untuk patch biasanya ada kayak contohnya kayak ini yang digunakan transdermal ISDN ya. Jadi kayak patch untuk jantung. Gampangnya kalau kalian belum tahu patch jantung itu kayak salon pas lah. Mirip-mirip salon pas gitu, salon pas untuk
yang tempel yang ada obatnya. Nah, ini jadi untuk yang tipe patch itu biasanya kadar obat di dalam darahnya itu lebih lama, lepasnya lebih bisa bertahan sampai 6 jam, 1 jaman. Ya, ini lapisan transdermal untuk yang kulit ya. Bentukannya bisa dibaca sendiri. Intramuskular, implan, subkutan. Nah, ini tadi apa itu first pass efek. Jadi semua dari sistem oral itu mulai di bawahnya, mulai dari esofagus hingga ke mendekati rektum, itu semuanya mengarah ke liver. Satu pintu, dan ini kalau terjadi kebuntuan di sini, aliran darah akan kembali ke kapiler-kapiler pencernaan. Kapiler pencernaan ini kan kalah dari pompaan dari jantung. Akhirnya yang kalah adalah yang di sini, yang kapiler-kapiler ini. Ini membengkak sampai dengan pecah kalau pada kasus sirosis. Ini contoh-contoh pemberian intravena, intratransdermal, subkutan. Yang bawah adalah intramuskular. Nah, ini mana yang memberikan efek ke liver. Jadi ini ada yang first pass metabolisme ya, yang ke liver ini. Kemudian baru masuk ke sirkulasi jantung. Kalau sudah masuk jantung berarti sudah masuk sirkulasi ke seluruh tubuh. Nah, ini tadi first pass metabolisme. Beberapa obat menyebabkan menjadi tidak efektif ketika mengalami first pass metabolisme. Tapi beberapa obat ada yang menjadi aktif setelah metabolisme. Yang tadinya tidak aktif menjadi aktif, ada yang udah aktif menjadi tidak aktif, atau nanti yang pertama aktif masih tetap aktif, baru metabolisme yang kedua baru menjadi tidak aktif. Contohnya glibenclamid ya. Alasan kenapa kok pasien sering mengalami hipoglikemi, kematian akibat penggunaan glibenclamid adalah karena metabolismenya pun masih memberikan efek penurunan glukosa, menyebabkan pasien mengalami hipoglikemi dan meninggal. Kemudian adanya first pass efek ini, dosis obat per oral lebih besar daripada dosis intravena. Bila obat di metabolisme menjadi bentuk aktif, menyebabkan kumulatif dari metabolitnya. Nah, ini yang poin 3 ini mirip seperti kasusnya glibenclamid. Kalau misalnya bisa diberikan secara rute pemberian lain, itu akan lebih baik untuk menghindari first pass metabolisme. Kemudian diberikan oral permukaan yang tinggi atau loading dose, tujuannya untuk menjenuhkan liver enzim. Ini salah satu pengangkalan untuk menghindari first pass effect. Jadi di awal dosisnya diberikan tinggi supaya obat yang masuk berikutnya tidak mengalami first pass effect. Ini beberapa obat yang mengaruhi faktor-faktor yang mengaruhi absorpsi. Nah, bioavailabilitas ini jelas ya. Jadi nanti bioavailabilitas itu perbandingan obat yang diberikan sama obat yang berada di dalam darah. Yang terakhir ini perbandingan pemberian secara intravena, smoke itu artinya secara inhalasi, ada oral. Jadi semakin perbedaannya grafiknya bisa dilihat ini ya. Bisa kalian komentari. Kalau intravena dia akan langsung tinggi, per oral dia juga akan tinggi, tapi perlu ada absorpsi. Ini tahap naik dulu baru turun. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maaf, masih melanjutkan masih materi yang kedua, perhitungan dosis obat. Masih sama ya, bahkan ini ya 6 tepat pemberian obat. Apa itu dosis? Dosis adalah takaran obat yang banyaknya suatu obat dipergunakan untuk diberikan pada pasien dan seterusnya. Jadi dosis obat itu atau bisa dikatakan kekuatan obat ya, bukan berat obatnya ya. Jadi misal tablet paracetamol 500 mg berarti tablet itu ditimbang terus 500 mg, bukan, tapi tabletnya mungkin bisa digeseran 1000 gram, padahal obatnya hanya 500 mg karena ada tambahan-tambahan lain. Jadi dikatakan dosis itu berarti kekuatan dari obatnya. Ini beberapa definisi tentang dosis. Kemarin di materi tentang istilah medis juga sudah saya terangkan. Ada istilah dosis maksimum, dosis lazim, regimen dosis atau jadwal pemberian dosis suatu obat. Kemudian ada loading dose, jadi dosis awal yang digunakan untuk mencapai kadar terapeutiknya. Jadi kalau misalnya obat diberikan secara multiple dose, dia untuk mencapai kadar efek maksimumnya itu memerlukan pengulangan untuk kesekian kalinya hingga sampai dia di kondisi steady state. Di pertemuan yang sebelumnya yang tentang pemahaman tentang istilah medis sudah saya jelaskan. Jadi apa itu dosis ganda, dosis tunggal. Jadi kalau dosis ganda itu puncaknya bisa sampai kondisi steady state setelah konstanta absorpsinya sama konstanta eliminasinya stabil. Nah, biasanya kalau pemberian dosis ganda, pemberian dosis pertama, kedua, dan ketiga baru biasanya sampai pemberian dosis ketiga itu mengalami namanya puncak steady state atau akumulasi obatnya tidak lagi bertambah. Paling enak di gambar yang dulu pernah saya jelaskan di definisi istilah itu ya, tidak akan saya ulangi lagi. Kemudian ada maintenance dose, ini kelanjutan dari loading dose. Maintenance dose ini untuk dosis pemeliharaan supaya kadar obat itu tetap dalam efek terapeutiknya. Nah, ini contohnya, langsung ke latihannya. Mungkin ini nggak saya berikan secara video ya, nanti ini tugas tadi dijawab sesuai tadi ya. Ini ada obat 4 CTM 4 mg tablet, dikatakan di situ lazimnya sekian, maksimum sekian. Kemudian ada pertanyaan, bila pasien meminum 3 kali sehari 2 tablet apakah diperbolehkan? Nah, bisa dijawab sendiri. Ada dosis maksimumnya adalah 40 mg per hari, lazimnya 6-16 mg. Jadi kalau kita punya ini sehari 3 kali, per tabletnya 4, tinggal dikali aja. Berarti sehari sekali minum 8 mg, 8 kali 3 24 ya. Jadi masih di bawahnya maksimum dose, jadi dikatakan masih boleh. Macam-macam dosis, ada dosis terapi, dosis minimum, dosis maksimum, dosis toksik. Ini dosis yang takarannya sudah menyebabkan keracunan. Dosis letal adalah yang sampai kematian. Pengaturan dosis ini kaitannya tadi ada interaksi obat fisik yang seperti pertemuan sebelumnya, ada interaksi obat dengan fisiologiknya.
dengan patofisiologiknya, kemudian ada interaksi dengan makanan juga. Diperlukan beberapa pengetahuan untuk dapat menghitung dosis secara benar. Jadi untuk perhitungan dosis ini perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah kondisi pasiennya. Apakah pasiennya itu anak-anak, dewasa, lansia, orang berat badan. Ini sesuai pertemuan kita yang ber-11 kemarin ya. Kemudian yang kedua, pahami satuan dosis, jangan sampai salah konversinya juga. Miligram ya miligram, kalau sampai ketukar sama yang gram yang bisa menyebabkan fatal ya. Kemudian ada perhitungan dosis yang harus disediakan. Memahami cara perhitungan luas permukaan, kemudian menghitung sediaan dosis. Nah, ini contoh sobat. Nah, ini yang saya maksudkan, nanti jawab sendiri ya. Saya kasih tugas kok di sini. Nah, mulai dari perhitungan dosis anak. Seperti yang setelah saya jelaskan, jadi untuk dosis anak itu tidak bisa dihitung menggunakan perbandingan berat badan anak dengan berat badan orang dewasa. Ini sudah cara lama, sudah ditinggalkan, cuman karena masih masuk kompetensi, jadi saya tetap ajarkan di sini. Walaupun aplikasinya sudah banyak nggak dipakai, kecuali masih dokter-dokter lama masih menggunakan ini, tapi untuk yang terbaru sudah banyak ditinggalkan. Sekian dari saya, ini bisa dibaca sendiri. Ada tugas-tugasnya tadi, hitungan yang nggak ada jawabannya bisa dikirimkan. Mungkin kalau yang nggak melihat video saya sampai akhir, ya berarti dia kena ranjau darat, tidak yakin tidak akan mengerjakan tugas untuk yang pertemuan ini. Jadi selamat untuk yang kalian bisa sampai melihat video sampai di detik akhir. Jadi di perhitungan dosis ini ada angka-angka yang belum dijawab, kalian harus jawab. Dikirimkan batasnya adalah sebelum UAS di email saya, ataupun bisa dikirim melalui WhatsApp saya. Bagi yang tidak menonton video saya atau hanya sekedar lihat terus tutup, ya berarti tidak ada nilai tugasnya ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.